Dari ini pengurus DPP Golkar sudah konsultasi ke KMA, sudah konsultasi ke Mahkamah Agung, ya, bahwa pada intinya saya diminta untuk segera melantik Ketua DPRD. Nah, Ketua MA itu gitu. melalui Humas. Kita kan punya Humas kan, Pak Humas Mahkamah Agung. WA saya bahwa segera melantik karena sudah ada kesepakatan antara Golkar dengan Mahkamah Agung. Gitu. Karena dulu dasarnya memang pernah ada fatwa seperti itu, Pak. Izin Pak, mungkin fatwanya itu yang kayak gimana Pak maksudnya Pak? Ya ini nanti Bapak itu ya, yang dulu itu Pak, yang dijadikan yang dasar. tadi saya Ya. Bapak. Oh iya. Ya itu ada fatwa seperti itu, bahwa saya diminta untuk segera melantik Ketua DPRD hari Senin. Pak, izin, tapi kalau kan tadi siang itu kan Bapak bilang ingin Saya mau konsultasi kan. Ternyata apakah mekanismenya itu bisa dipotong gitu Pak? Mohon maaf, maksudnya Iya. dipotong itu kan ini langsung dari pihak yang bersangkutan konsultasi ke MA. Iya. Ataukah bisa memang seperti itu atau mungkin Bisa, hanya Pak, PT bisa. ke MA gitu Pak? Bisa karena dia kan punya kepentingan kan. Oh gitu. Golkar punya kepentingan supaya ini kan dia konsultasinya lama mungkin kan, artinya bicaranya gitu. Akhirnya keputusannya saya di WA oleh Kak Umas untuk segera melantik Ketua DPRD. Itu aja, intinya itu aja. Ya itu karena itu dia biar berlanjut juga nggak jadi soal. Oh begitu. Ya biar berlanjut juga nggak jadi soal. Kalau proses ini kan proses politik ya, yang pelantikan ini ya. Itu proses hukum ya bisa jalan masing-masing gitu. Oh berarti urusan yang politisnya dengan hukumnya gitu? Iya bisa berjalan, nanti kan bisa ada. Atau mungkin prosesnya juga nanti ada lagi, saya nggak tahu itu tergantung dari ketua DPRD yang lama. Mau ngambil sikap bagaimana, apa itu dilanjutkan atau tidak, terserah beliaunya. Pak izin, kemarin tuh kan saya sempat ngikutin tuh Pak sidangnya. Ya. Ada saksi ahli kayak akademisi hukum gitu Pak. Ya. Saksi ahli ini sempat bilang gitu Pak dalam persidangan bahwa tidak boleh dilakukan pelantikan atau peresmian gitu ketika masih ada hukum yang berproses. Ya. Nah, saya nggak bisa ngomentari itu lah. Nah, maksudnya pandangan anunya Ya, itu memang ya, saya mohon maaf Pak, Ya. kalau nggak seperti itu nanti saya nilainya nggak ada. Saya tidak boleh berpendapat terhadap saksi yang sudah dimuat di dalam putusan. Pada hakikatnya kita terikat dengan kode etik, kita tidak boleh ngomentari. Silakan jalan-jalan aja hukumnya itu gitu loh. Ya fatwa itu memang fatwa itu kan pendapat hukum. Ya. Produk MA itu selain itu ada surat edaran, peraturan perma, ya kan kayak gitu. Begitu. Nah, akhirnya kan tidak harus tunduk gitu, tidak harus tunduk gitu. Dia tidak mengikat sifat bahasanya. Itu di pasal berapa itu 79 Undang-Undang MA sendiri kan kayak gitu. Iya. Tidak mengikat. Dan posisinya fatwa itu kan posisi hukumnya berbeda. Ini sudah diputuskan perbuatan melawan hukum. Masa iya mau melantik sesuatu yang didasarkan pada perbuatan yang didahului oleh perbuatan melawan hukum? Logikanya kan di situ. Iya, benar Bu. Kebijakan itu ada dasar hukum. Ya. Fatwa itu adalah pendapat hukum. Perintahnya undang-undang itu sudah jelas. Pemerintah mengambil kebijakan harus tunduk pada putusan hukum, bukan pada fatwa hukum. Oke. Siap. Tidak ada undang-undang memerintahkan orang Indonesia tunduk pada fatwa. Tunduknya pada putusan peradilan, bukan pada fatwa. Betul. Jadi kalau dijadikan dasar justru aneh Bu ya? Bukan aneh lagi, nggak boleh Tidak dong. benar ya? Nggak benar. Iya betul. Ya,
Dan MA itu mengeluarkan atas petunjuk-petunjuk yang belum diatur dalam sebuah undang-undang. Pasal 79 ya kan, itu adalah memang terobosan hukum bahwa Mahkamah Agung ya kan diperbolehkan ya untuk memberikan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini. Loh, ini kan sudah diatur di undang-undang administrasi pemerintahan, itu sudah jelas kok. Bahkan sudah diputuskan Bu ya. Loh, kan sudah diputuskan itu perbuatan melawan hukum. Masa tidak dijadikan pertimbangan? Saya harus ngomong hal yang aneh ketika orang menimbang fatwa diperhatikan, putusan peradilan tidak.